Pendengar, sepertinya ada yang menarik dari tersajinya di balik kemenangan Bayern Munchen atas Lyon dalam laga semifinal Liga Champions Kamis dini hari tadi. Kita akan membahasnya, pendengar, bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syafir. Bung Alif, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bung Teddy. Ya, gimana Bung Alif, kabarnya? Sehat-sehat. Bagaimana Bung Alif sendiri? Alhamdulillah. Luar biasa. Bung Alif, bagaimana untuk catatan Anda sendiri? Akhirnya Bayern Munchen menang begitu ya atas Lyon. Ya, betul. Memang dari segi skor Bayern Munchen menang 3-0 ya dari Lyon. Tetapi kalau kita lihat dalam pertandingan dini hari tadi, sebenarnya Lyon juga melakukan banyak tekanan. Bahkan di menit-menit awal babak pertama mereka mampu membuat lini belakang dari Bayern Munchen ini kocar-kacir. Nah, kenapa demikian? Karena ada faktornya, ada dua. Pertama, karakter Lyon ini berbeda dengan karakter Barcelona. Yang kedua lagi, malam hari tadi atau dini hari tadi, Lyon menempatkan formasi 3-5-2. Dengan formasi tersebut, Lyon tampaknya ingin membuat serangan balik, counter attack kepada Bayern Munchen. Dan itu memang terjadi, di mana bola-bola panjang mereka kepada duet striker Memphis maupun Toko Ekambi cukup efektif, Bung Teddy. Oke, berikutnya Bung Alif, kita membaca bahwa dari PSG bakal ketemu sama Bayern gitu. Kira-kira catatan Anda, prediksinya barangkali kasar saja dari tulisan tangan Anda, siapa kiranya yang bakal bisa melaju? Ini adalah final nanti adalah laga yang sulit ya, laga yang sulit bagi kedua tim. Bahkan bagi Bayern Munchen, sekalipun mereka memiliki catatan bagus dalam dua pertandingan terakhir, terutama saat mereka menghabisi Barcelona dengan skor 8-2, tetapi hal itu akan sulit terjadi ketika melawan PSG. Bahkan PSG kemungkinan bisa memberikan perlawanan dan bukan tidak mungkin akan memenangkan di laga final nanti, karena kedua tim ini memiliki dua karakter permainan yang berbeda. PSG bermain dengan lebih dinamis. Mereka bisa bermain bola pendek, bola panjang, maupun mereka bisa langsung direct pass dengan bola-bola ke tiang jauh. Ini berbeda dengan permainan Barca yang selalu harus build up dari belakang dan selalu harus memainkan bola-bola bawah. Jauh berbeda karakternya dengan PSG. Apalagi PSG sendiri punya keterampilan pemainnya, keterampilan skill individu pemainnya cukup baik ya. Kita lihat misalnya Mbappe ini saat ini kan menjadi pemain yang top atas lah di dunia. Ini akan membuat Bayern Munchen kesulitan, sehingga laga final nanti saya pikir adalah laga yang berat bagi kedua tim ya. Bukan cuma di Bayern Munchen, PSG sendiri juga akan kesulitan. Oke, Bung Alif masih bersama kami ya? Iya. Oke, kalau mengulas ke belakang lagi, Paris Saint-Germain juga agaknya mengejutkan bisa lolos ke final. Tapi sesungguhnya memang apakah dalam tanda kutip Dewi Fortuna ini sedang memihak ke mereka, atau mungkin juga butuh perjuangan keras untuk mereka bisa membabat kompetitornya hingga akhirnya masuk ke final? PSG bermain sangat bagus ya. Sementara lawannya kan Leipzig kemarin bermain, sebenarnya mereka juga baik. Hanya ini gaya main yang diterapkan oleh PSG dengan permainan individu, kemudian ditunjang dari bagaimana mereka melakukan counter attack untuk efektif membuat gol ya. Ini yang membuat lini belakang dari Leipzig kemarin kocar-kacir, sehingga pemain-pemain PSG leluasa sekali bagaimana mereka membuat gol tanpa ada pengawalan. Kemudian bagaimana mereka bisa melakukan counter attack cepat, misalnya soloran seorang Mbappe ini yang membuat serangan dari PSG ini nantinya juga di final ini juga akan membuat bahaya dari Bayern Munchen ya, Bung. Karena mereka ini bisa bermain dinamis, mereka bisa bermain dengan bola panjang, bola pendek, counter attack. Mereka bisa bermain dengan bola-bola ke tiang jauh misalnya. Ini yang tidak ada di Barcelona. Barcelona itu selalu bermain bola bawah dan build up-nya selalu dari belakang. Kita tidak pernah melihat misalnya Barcelona melakukan serangan balik dengan bola panjang ke depan kepada Suarez misalnya. Itu tidak, sehingga itu kemarin itulah yang dipresur oleh Bayern Munchen. Bayern Munchen itu melakukan pressure 2/3 lapangan. Jadi ketika mereka hilang bola,
mereka menekan Barcelona di press sampai mendekati kotak penalti Barcelona, walaupun pada saat itu Barcelona sedang memegang bola. Ini membuat Barcelona kesulitan mengembangkan permainan. Akhirnya ya yang terjadi skornya cukup telak, tetapi kondisi tersebut akan sulit terjadi ketika mereka akan melawan PSG, karena PSG akan bisa keluar dari tekanan dengan misalnya melakukan bola lob direct pass ke depan, atau bola daerah, kemudian misalnya Mbappe adu running dengan misalnya Boateng atau siapa di lini belakang Munchen, itu akan sangat terjadi nanti di final. Jadi final nanti akan menjadi laga yang sangat menarik dan sangat ketat ya, Bung. Oke, berarti Anda juga membacanya bahwa PSG bisa jadi trik lama ketika menghadapi kompetitor itu muncul kembali, atau mungkin trik-trik baru lagi begitu ya? Saya kira setiap tim, terutama ketika dalam level semifinal ini, mereka sudah memiliki semacam ideologi permainan ya. Mereka sudah memiliki semacam mazhab permainan. Mazhab permainan yang dipegang oleh hampir sebagian klub-klub Prancis, termasuk Olympique Lyon, ini hampir sama. Hanya sedikit berbeda, mungkin setengah kasta lah antara Lyon dengan PSG. Tetapi cara main mereka itu hampir sama. Kita lihat sebenarnya dini hari tadi. Sebenarnya Bayern Munchen udah berapa kali nyaris kebobolan. Serangan-serangan dari Lyon itu sangat berbahaya. Bahkan sudah di depan gawang Manuel Neuer sudah berapa kali. Nah ini tidak terjadi ketika Barcelona melawan Bayern Munchen. Bahkan hanya tercatat 2 kali Suarez membahayakan gawang di luar gol ya. Di luar golnya Barca hanya 2 kali atau 3 kali yang membahayakan gawang Bayern Munchen. Kenapa? Karena Barca selalu bermain dengan bola bawah dari belakang. Dan mereka tidak mau misalnya melepaskan bola panjang ke Suarez misalnya, atau bermain dengan bola diagonal. Tidak, mereka selalu bermain dengan bola bawah. Sementara klub-klub Prancis mereka bisa melakukan counter attack individu misalnya. Seorang diri soloran bisa. Kalau itu jarang terjadi di Barca, hanya sekali misalnya Messi, itu pun dulu. Sekarang tidak, mereka harus bermain dengan bola 1-2 sentuhan. Nah, bola seperti itu mudah dipatahkan oleh Bayern Munchen. Tetapi kalau dengan karakter bola-bola panjang, bola-bola diagonal, serangan tunggal dengan aksi individu, ini bisa membuat kocar-kacir lini belakang Bayern Munchen. Jadi final nanti bukan tidak mungkin PSG justru memenangkan pertandingan kalau Bayern Munchen tidak hati-hati, Bung Teddy. Oke, tapi kalau misal melihatnya dari kedua sisi, apakah alat untuk bisa menentukan siapa yang lebih unggul? Menurut kacamata saya sangat alot. Karena pertemuan antara dua karakter Jerman dengan Perancis ini, termasuk bahkan di ajang Piala Dunia, ini selalu sulit meskipun misalnya akhirnya Jerman bisa memenangkan pertandingan, tetapi laga itu biasanya kalaupun menang dengan skor tipis ya. Karena cara bermain yang saya katakan tadi, permainan Perancis ini sangat dinamis, kemudian mereka bisa bermain dalam tanda kutip dengan berbagai formasi. Ini yang harus diwaspadai oleh Bayern Munchen. Dan saya kira Munchen sendiri mereka juga tidak akan melepaskan cara bermain mereka dengan pressure tinggi ya. Sebenarnya salah satu klub di dunia yang punya karakter permainan dengan pressure tinggi itu sebenarnya bukan Barcelona tetapi Bayern Munchen ya. Munchen ini adalah sebuah tim yang punya tipikal karakter melakukan high pressing. Nah, high pressing ini kalau lawan melawan dengan pressing juga bisa kalah, tetapi kalau lawan melakukan sebuah counter attack, bertahan kemudian melakukan bola serangan balik dengan bola-bola yang jatuh di belakang pemain Bayern Munchen dengan bola daerah, itu berbahaya. Dan konsep itu sebenarnya diterapkan oleh Lyon dini hari tadi. Ketika mereka memasang starting line up dalam formasi 3-5-2, itu saya sudah membaca, oh ini Lyon akan melakukan counter attack. Karena tren saat ini kan kita tahu bahwa hampir sebagian besar klub memainkan formasi 4-2-3-1. Tetapi Lyon memasang 3-5-2, berarti sebenarnya Lyon juga cukup cerdik. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi Bayern Munchen. Kalau dari skor, memang mereka kalah 3-0. Tapi secara permainan sebenarnya Lyon mampu melakukan tekanan kepada Bayern Munchen. Artinya permainan mereka sudah cukup memuaskan begitu, Bung? Sekalipun hasilnya masih kurang maksimal?
Menurut saya sudah sangat memuaskan. Oke. Kalau dilihat dari 90 menit pertandingan ya, beberapa kali mereka mengancam gawang Manuel Nur. Cukup agresif? Kenapa? Cukup agresif begitu ya? Sangat agresif. Oke. Dan ini yang sekali lagi, ini yang membedakan mereka dari Barcelona. Kalau kita melihat Barcelona itu kan, kita hanya mendengar nama Barcelona, Messi. Tetapi, kenapa saya katakan Barcelona bisa kalah begitu telak? 2013 pun ketika mereka masih masa jaya-jayanya, mereka juga kalah telak lawan Bayern Munchen, 7-0. Agregatnya, 4-0 kalah di Munchen, 3-0 kalah di kandang. Artinya apa? Bahwa permainan Barcelona itu memang nggak bisa berkembang ketika melakukan yang dilawan tim dengan karakter pressing ketat. Nah, mereka juga tidak mau merubah gaya permainan mereka. Ini berbeda dengan Lyon, mereka cukup dinamis. Mereka melihat bahwa kalau melawan Munchen, saya harus berbuat apa. Nah, itu yang kita lihat dini hari tadi, bagaimana mereka 90 menit, mereka melakukan perlawanan yang sangat ketat dan banyak loh peluang yang dibuat oleh Lyon yang sangat berbahaya ke gawang Bayern Munchen kalau kita lihat. Baik. Bahkan beberapa kali itu harusnya gol kan begitu. Oke, kita tunggu Bung Alif ya. Kiranya siapa nanti yang bisa berhasil mengangkat trofi kembali? Apakah PSG atau Bayern Munchen? Kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Alif. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Ya, pendengar, baru saja kita berbincang dengan pengamat sepak bola Alif Syahfiar. Dan untuk informasi, pendengar, bahwa final Liga Champions yang mempertemukan PSG versus Bayern Munich akan digelar di Estadio da Luz, Lisbon, pendengar. Di mana untuk informasinya ini akan dihadirkan oleh beberapa supporter yang lihat untuk via virtual, dan Anda pun juga bisa menantikan siapa kiranya yang bisa berhasil mengangkat piala kemenangan.